Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab pada pertemuan sebelumnya, yaitu bab deret. Kali ini kita akan membahas tentang deret pangkat, kemudian nanti ada deret Taylor dan Maclaurin, kemudian yang terakhir ada deret binomial. Nah, ketiga deret ini juga merupakan deret-deret tak hingga. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas deret pangkat. Dari namanya saja sebenarnya ini sudah terlihat kalau deret pangkat itu nanti pasti ada pangkatnya, gitu kan ya. Oke, kita lihat lebih lanjut, lebih detailnya, apa sih deret pangkat itu? Deret pangkat yang berpusat di X sama dengan A, jadi nilai X itu memiliki nilai ya, yaitu A ini nanti bisa berapapun, memiliki bentuk sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat sigma ya, dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Kn ya, K kemudian indeksnya N dalam kurung X min A pangkat N. Nah, di sini pangkat letak pangkatnya. Kemudian kalau kita jabarkan deret ini menjadi K0 karena N-nya mulai dari 0 berarti mulai dari K0. Ketika K0 N-nya kan sama dengan 0, berapapun yang pangkatnya 0 itu sama dengan 1, makanya di sini untuk K0 tidak ada X min A-nya. Oke, selanjutnya plus K1 dikali X min A pangkat 1 ya, ini pangkat 1. Kemudian ditambah K2 X min A pangkat 2 ditambah K3 X min A pangkat 3 dan seterusnya. Dengan K0, K1, K2 itu adalah konstanta ya yang pastinya. Nah, sebagai apa konstanta di sini? Yaitu sebagai koefisien dari deret pangkat dan A disebut sebagai pusatnya. Oke, jadi K itu koefisiennya, A-nya sebagai pusat. Selanjutnya, bagaimana jika A-nya sama dengan 0? Nah, untuk deret pangkat dengan A sama dengan 0, maka tinggal kita substitusikan aja di sini ya. Kalau A-nya 0 berarti X kurang 0, berarti kan hanya X saja. Nah, makanya di sini bisa kita rubah menjadi K0, K1X, karena A-nya 0. Kemudian K2 juga seperti itu, K2 X min 0 berarti X kuadrat langsung ya, ditambah K3 X pangkat 3 dan seterusnya. Oke, di situ ya, deret pangkat nanti bisa dinyatakan dalam yang pusatnya X sama dengan A atau yang A-nya sama dengan 0. Jadi ini sama-sama deret pangkat. Konvergensi deret pangkat bergantung pada nilai X yang dipilih. Uji konvergensi yang digunakan adalah uji rasio mutlak. Nah, ini sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, yaitu uji rasio yang mana dimutlakan gitu ya, suku ke N dan suku ke AN plus satunya. Himpunan konvergensi deret pangkat selalu berada dalam interval salah satu kemungkinan berikut. Yang pertama, kemungkinan pertama yaitu di X sama dengan 0. Ya, jadi hanya dia sebuah titik. Kemudian kemungkinan kedua di interval negatif bilangan real sampai bilangan real. Yang mana kalau kurungnya seperti ini ya, kurung buka berarti dia selang terbuka. Nah, kalau intervalnya sudah diketahui, nah kita harus cek apakah titik ujungnya ini juga konvergen ya dengan uji rasio mutlak. Kemudian yang ketiga kemungkinannya yaitu semua bilangan real. Ya, jadi semua bilangan real itu adalah himpunannya, himpunan konvergensinya. Ketiga kemungkinan di atas disebut dengan radius konvergensi. Oke. Kita masuk ke contoh ya. Tentukan X sehingga deret berikut konvergen. Nah, jadi kita kan diminta mencari nilai X-nya atau himpunan X-nya. Di sini ada sebuah deret apa ini kira-kira? Deret pangkat. Kok bisa disebut deret pangkat? Karena apa tadi? Ada pangkat dari variabelnya. Oke, bentar ya, sambil saya coret-coret. Oke, ini ya. Jadi di sini bentar. Ini, kenapa deret pangkat? Karena ada X pangkat N-nya. Oke. Nah, bagaimana uji konvergen tadi? Kalau ada deret pangkat, yaitu menggunakan uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak berarti yang pertama kita harus mencari AN, kemudian juga AN plus 1. AN itu adalah, nah ini AN ini semuanya ini.
Jadi X pangkat N per N faktorial. Ya, jadi yang di sini ini disebut dengan AN. Kemudian AN plus 1, gimana caranya kemarin mencarinya? Yaitu dengan mengganti N di AN ini dengan N plus 1. X pangkat N berarti jadi X pangkat N plus 1, kemudian N faktorial berarti jadinya N plus 1 faktorial. Oke, setelah ketemu AN sama AN plus 1-nya, tinggal kita masukkan ke uji rasio mutlak. Ya, rumusnya sama seperti kemarin, limit N mendekati tak hingga, mutlak dari AN plus 1 dibagi mutlak dari AN sama dengan, nah kita tinggal masukkan aja, ya. Karena bagi berarti sama dengan kali, tapi dibalik, otomatis X plus N, X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N, berarti tinggal X, ya. Tinggal X. Kemudian, N plus 1 faktorial dibagi N faktorial, berarti sisanya tinggal N plus 1. Kenapa? Kalau N plus 1 faktorial, ya, kita definisikan berarti kan dia N plus 1 dikali N min 1, gitu kan ya. Atau kita gampangannya gini, kalau ada 7 faktorial, berarti kan sama dengan 7 dikali 6 dikali 5, kan dikurangi 1 terus ya, sampai 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kan kita nggak tahu N plus 1 ini berapa, berarti kan perkaliannya seperti ini, kali N min 2 dan seterusnya. Nah, N plus 1 faktorial dibagi N faktorial sendiri berapa? N faktorial sendiri kan N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali dan seterusnya. Nah, ini kan sama. Nah, kalau N plus 1 faktorial dibagi N faktorial berarti sisanya tinggal apa ya? N plus 1 ini sisanya. Nah, makanya dia di sini jadi N plus 1. Oke. Nah, karena di sini bilangan mutlak ya, N plus 1 ini kan N-nya tak hingga plus 1. Nah, berarti kan jadi tak hingga. X-nya ini kan belum diketahui, berarti sembarang bilangan X kalau dibagi tak hingga hasilnya berapa? Kalau di limit tak hingga hasilnya 0. Nah, karena hasilnya 0, syarat uji rasio mutlak kemarin apa? Kalau hasilnya 0, 0 ini kan kurang dari 1. Nah, ini di syaratnya. Kalau dia kurang dari 1, maka otomatis dari tersebut konvergen untuk semua X. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh 2. Tentukan konvergensi dari deret berikut. Nah, sekarang deretnya dinyatakan dalam bentuk penjumlahan ya. Sebenarnya sama saja. Nah, kalau ini juga bisa sebenarnya dinyatakan dalam bentuk sigma seperti tadi. Berarti sigma, karena di sini dia mulai dari N sama dengan 0, sama ya, sampai tak hingga. Kemudian suku AN-nya berapa AN-nya? Nah, ini AN-nya kan. Ini AN-nya. Berarti kalau kita tuliskan min X pangkat N per 2 pangkat N, seperti ini. Nah, jadi jangan bingung nanti kalau ada soal seperti bentuk nomor 1 atau soal seperti bentuk nomor 2. Oke, lagi-lagi kita gunakan uji rasio mutlak. Kita cari AN-nya ya, AN-nya tadi udah ketemu, AN plus 1-nya juga sudah, tinggal kita masukkan rumus. Ya, kita bagi, kemudian kita dapatkan hasil ini. Ya, kita dapatkan hasil mutlak X per 2. Kenapa ini? Limit N mendekati tak hingga. Nah, di sini tidak ada variabel N. Ya, kalau kalian perhatikan, di sini tidak ada variabel N. Otomatis ini kita anggap sebagai konstanta. Sehingga ini nilai dari limitnya sendiri hasilnya adalah mutlak X per 2. Karena mutlak 2 adalah 2 juga, gitu kan ya. Jadi hasilnya ini. Nah, oke. Nah, karena di sini deret konvergennya ya kurang dari 1. Kenapa kok hasilnya kurang dari 1? Karena dia di sini 1 per 2. X-nya kan nggak tahu berapa ya. Dia kurang dari 1 sehingga ini ya. Sehingga, maaf, sebentar ya. Kenapa kok kurang dari 1? Nah, kan di sini perintahnya tentukan himpunan konvergensi. Berarti sudah dipastikan, oke, perhatikan, sudah dipastikan kalau deret ini pasti konvergensi. Nah, syarat deret konvergensi itu apa? Nah, ini syaratnya. Ya, syaratnya ini. Jadi, sehingga ini udah hal yang pasti dari diketahui di soalnya tadi. Nah, karena untuk syarat konvergen itu limitnya tadi kurang dari 1, otomatis kita dapat tadi hasilnya ini.
mutlak X per 2, maka ini kita kurang darikan 1. Gitu kan ya. Nah, gini kita bisa pindah ruas 2 pindah ruas ya. 2 kali 1 jadi 2, otomatis jadi mutlak X kurang dari 2. Berarti ini kita bisa jabarkan lagi ya. Bilangan mutlak ya, semester 1 kalkulus ya. Berarti mutlak X kurangi 2 bisa kita ubah, kita jabarkan jadi min 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, inilah yang disebut dengan himpunan himpunan konvergensinya. Nah, jangan lupa tadi kalau misalkan kita dapat interval, ini kalau kita tuliskan dalam selang terbuka kan seperti ini, min 2,2. Nah, itu kita harus cek apa tadi? Cek titik ujungnya. Titik ujungnya yang mana? Yaitu min 2 dan 2. Nah, apakah dia termasuk, dia bisa dinyatakan dengan kurva interval tertutup ya, min 2,2. Nah, seperti itu. Kita harus cek. Makanya kita cek titik ujung untuk X sama dengan 2, min 2 dan X sama dengan 2. Ketika kita cek untuk X sama dengan min 2, nah, berarti kita coba AN-nya, ya tadi AN-nya kan sudah diketahui, kita substitusikan X-nya sama dengan min 2. Min kali min, yaitu plus 4, berarti 2 pangkat N, per 2 pangkat N sama dengan 1. Oke, karena AN-nya sendiri itu 1, nah N-nya berapapun pasti dia nanti 1, ya. Untuk X sama dengan min 2, 1 tambah 1 tambah 1 gitu terus ya. 1 ini ya, berarti limit dari AN, limit dari 1 itu berapa? 1. Oke, karena limit dari 1 itu 1, nah sesuai uji pendahuluan ya, dibuka lagi uji pendahuluan, berarti kalau misalkan limitnya itu suatu bilangan tidak sama dengan 0, itu kan ya syaratnya, berarti dia adalah deret divergen. Berarti karena min 2 ini divergen, berarti dia tidak masuk yang min 2-nya. Ya, tidak masuk ke himpunan kekonvergenan. Selanjutnya, sekarang kita cek yang 2. Kita substitusikan lagi seperti tadi. Nah, kita dapatkan di sini dia AN-nya itu min 1 pangkat N. Berarti limit AN, berarti limit N mendekati tak hingga min 1 pangkat N ini tidak ada. Ya, karena apa? Min 1 pangkat tak hingga, kan nggak jelas pangkatnya berapa, makanya dia tidak ada. Itu ya, tidak ada nilainya. Nah, sehingga berarti kita cocoknya pakai uji apa ini yang menyatakan seperti ini, yaitu uji deret berganti tanda. Ya, dilihat lagi syaratnya untuk uji deret berganti tanda. Kalau limitnya tidak ada, ya, berarti dia termasuk deret divergen. Nah, karena untuk X sama dengan 2 juga divergen, min 2 divergen, berarti intervalnya hanya seperti yang kita cari tadi, tidak perlu kita tambahkan, ya, hanya seperti ini. Ya, tidak perlu kita tambahkan min 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 2. Ini salah, karena min 2 dan 2-nya tidak termasuk. Jadi deret yang himpunan yang benar adalah seperti ini. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk interval terbuka min 2,2. Oke, itu ya. Sekian itu penjelasan dari deret pangkat. Sekarang kita masuk ke deret Taylor dan Maclaurin. Nah, ini adalah deret yang insya Allah paling sering keluar ya. Paling mainstream nanti. Oke, deret Taylor dan Maclaurin. Nah, coba kalian tinjau fungsi berikut. Ada suatu fungsi, yang mana fungsinya itu dijabarkan dengan K0 plus K1 X min A plus K2 X min A kuadrat, dan seterusnya. Ini seperti apa tadi? Seperti deret pangkat. Ya, misalkan aja fx-nya itu dijabarkan dengan deret pangkat. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Pada interval sekitar A. Kalau kita substitusikan X-nya itu sama dengan A, ya. X ini kita ganti A. A dikurangi A, 0 ya. Ini 0 semua kan, berarti 0 dikali berapapun hasilnya 0. Maka FA ya, FA hasilnya hanya K0. Ya kan? K0. Oke, berarti kalau kita balikkan K0 sama dengan FA. Nah, FA itu kan sama aja kayak FA per 1. Ya. 1 itu berapa faktorial kira-kira? Yaitu 0 faktorial. Jadi maka K0 bisa dinyatakan dengan FA per 0 faktorial. Oke. Apa kaitannya nanti? Kenapa kok harus dinyatakan dengan faktorial? Nah, kita lihat
selanjutnya. Nah, sekarang coba kita turunkan sekali. Nah, turunan pertamanya dari fungsi yang awal tadi ya. Berarti kalau ada konstanta diturunkan kan jadi 0. Nah, jadi K0-nya ini hilang, hanya K1 plus. Nah, sekarang turunkan yang ini berarti 2-nya maju. Ya, 2-nya maju berarti jadi 2K X min A pangkat 1. Karena 2 pangkatnya ini dikurangi 1, jadi 2 kurangi 1 pangkat 1. Nah, sekarang yang K3 ini ya, 3-nya maju, 3K3, oke. Pangkatnya dikurangi 1. Oke, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat, kalau X-nya sama dengan A, sama ya seperti tadi, berarti ini A min A, A min A, A min A, berarti kan 0. 0 kali berapapun hasilnya 0, berarti sisanya tinggal F aksen A itu sama dengan K1. Kita nyatakan lagi, kita balik K1 sama dengan F aksen A. F aksen A itu bisa kita nyatakan juga F aksen A per 1. 1 itu berapa faktorial? Nah, biar ada polanya, kalau tadi 0 faktorial, sekarang 1 faktorial yang sama-sama hasilnya 1. Itu kan ya? Oke. Begitu juga turunan kedua, kita turunkan sekali lagi dari turunan pertama. Ya, kita dapatkan ini ya, 2K2 plus 6K, 3 X min A plus 12K4, X min A pangkat 2, dan seterusnya. Nah, sekarang untuk mempermudah kita nyatakan dalam bentuk faktorial. 2 sendiri itu kan 2 faktorial. Ya, 6 itu kalau kita ubah dalam bentuk faktorial jadi 3 faktorial. Oke, 12-nya ini biarkan dulu. Nah, sekarang kita substitusikan lagi sama seperti tadi. X-nya sama dengan A, berarti ini jadi 0 semua, yang sebelah sini, berarti sisanya tinggal 2K2. 2 faktorial K2, gitu kan ya, ini ada faktorialnya. Oke, berarti K2 sama dengan F double aksen A ya, per 2 faktorial. Oke, selanjutnya juga gitu, turunan ketiga caranya sama, turunkan sekali lagi, kita dapatkan 3 faktorial K3 ditambah 4 faktorial K4, 4 faktorial ini dari 24 ya, X min A dan seterusnya. Dengan substitusi lagi, oke, didapatkan K3 itu adalah F triple ya, F aksen 3 kali ya, aksennya turunannya 3 kali. FA, F turunan 3 kali dari FA diturunkan 3 kali gitu ya, per 3 faktorial. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat, ternyata kita punya pola. Ya, kita punya pola. Ketika tidak diturunkan, belum diturunkan, itu K0 yang diketahui ya, K0 sama dengan FA per 0 faktorial sama-sama 0-nya. Turunkan sekali K1 F aksen A per 1 faktorial, turunkan lagi F double aksen K2 sama dengan F double aksen A per 2 faktorial, begitu juga dengan K3, dia memiliki pola. Nah, maka kalau kita cari turunan ke N, bisa kita dapatkan rumus umumnya. Ya, jadi rumus umumnya Kn sama dengan F pangkat N, ini maksudnya FA diturunkan sebanyak N kali per N faktorial. Oke, jadi Kn bisa kita nyatakan dengan seperti ini. Maka, nah, kita tadi sudah punya nilai Fx gitu kan ya. Fx yang diketahui di awal. Nah, di sini ada K-nya. Nah, K inilah yang kita ganti dengan yang diketahui tadi. Oke, kan ini ada K0, K1, dan seterusnya ya. Kita ganti. Nah, K0 tadi apa? Nah, K0 tadi adalah FA per 0 faktorial. K1, F aksen A per 1 faktorial, X min A. Diikuti tetap K2-nya juga gitu kita ganti. Ya, kita ganti. Kemudian K3-nya kita ganti juga. K4 kita ganti juga, dan seterusnya. Oke. Nah, deret inilah yang disebut dengan deret Taylor. Nah, jadi yang mana yang deret Taylor? Nah, sampai sini. Yang saya beri kotak ini adalah deret Taylor. Oke. Ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan deret Maclaurin? Nah, ini hubungannya. Ketika A-nya itu sama dengan 0, nah berarti dari deret Taylor ini kalau A-nya kita ganti 0 di sini ya. Berarti X dikurangi 0, 0, X dikurangi 0, X ya, maaf. X ini juga X semua, X, berarti kan berubah. Deret Taylor ini berubah jadi Fx sama dengan F0 per 0 faktorial ditambah F aksen 0 per 1 faktorial. Karena A ini X ya, X saja, karena tadi A-nya 0.
Begitu juga dengan ini, x kuadrat saja karena A-nya 0, x pangkat 3 saja karena A-nya 0, dan seterusnya. Inilah perbedaan dari deret Taylor dan deret Maclaurin. Jadi kalau deret Taylor itu sembarang nilai A, ya. Kalau Maclaurin itu hanya khusus untuk A sama dengan 0. Jadi bentuknya akan lebih singkat. Oke. Kita langsung masuk ke contoh dari deret Maclaurin, ya. Kenapa kok tidak ada contoh untuk deret Taylor? Karena deret Taylor itu untuk sembarang A, ya. Jadi bisa nanti macam-macam. Nah, kita langsung aja bahas yang deret Maclaurin. Ekspansikan fx sama dengan sin x ke dalam deret Maclaurin. Nah, jadi kita diketahui fungsinya, ya, karena kalau deret Maclaurin itu harus ada fungsi dulu. Fungsinya itu sin x, ekspansikan, berarti kalian harus nyatakan sin x ini ke dalam deret Maclaurin. Kita jabarkan. Gimana caranya tadi? Berarti kita langkahnya sama, kita cari yang pertama ketika fx sama dengan sin x, berarti kalau f0 kita masukkan kan ya, x-nya sama dengan 0, sama dengan 0. Kemudian juga gitu, kita turunkan sekali, sin x turunkan sekali jadi cos x. Turunkan lagi jadi min sin x, turunkan lagi jadi min cos x. Kemudian kita substitusikan x-nya sama dengan 0, kita dapatkan nilainya. Nah, rumus deret Maclaurin tadi apa ini? Ya, fx sama dengan ini, bla 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 ini. Tinggal kita masukkan f0. Ya, f0 tadi sama dengan 0. Kemudian f aksen 0 sama dengan berapa? 1. F double aksen 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Ya, tinggal kita substitusikan saja. Oke, dan seterusnya. Ini kalau kalian cari terus kan sampai berapa ini? Banyak ya. Oke, nah dari sini 0 dibagi 0 faktorial. Hasilnya berapa? Yang pertama ini. 0 dibagi 0 faktorial. Hasilnya 0 dibagi 1. 0 ya. Oke, berarti untuk suku yang pertama ini 0. Tidak perlu kita tulis. Kemudian 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 x, berarti kan x per 1 faktorial. Kemudian selanjutnya 0 dibagi 2 faktorial x kuadrat. 0 dibagi 2, 0 dibagi berapapun hasilnya 0, makanya dia di sini langsung pangkat 3 ya. Min x pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, jadi dia hanya menampilkan yang ganjil, karena ketika dia genap, faktorialnya genap, dia pembilangnya 0. Oke, ini bisa kita sederhanakan lagi, x dibagi 1 faktorial jadi x saja. Nah, maka deret untuk fungsi sin x, nah ini jawabannya yang mana? Nah, ini, mulai dari ini. Oke, bisa kita jabarkan menjadi deret Maclaurin seperti ini. Ya, oke, selanjutnya contoh kedua juga seperti itu. Nah, kita punya fungsi fx-nya itu e pangkat x ya. Jadi untuk fungsi e pangkat x ini itu dia khusus ya. Dia fungsi yang kalau diturunkan berapa kali pun dia akan tetap. Gitu ya. Oke, diturunkan berapa kali pun dia akan tetap. Nah, ketika disebutkan 0 ya hasilnya juga tetap. Gitu kan ya. Tinggal kita masukkan ke rumus deret Maclaurin. Nah, hasilnya pasti pembilangnya semuanya 1. Karena ini tadi 1 semua. 1 tinggal kita sederhanakan bentuknya 1 dibagi 0 faktorial 1, 1 dibagi 1 faktorial kali x ya x, dan seterusnya. Oke, maka dapat disimpulkan kalau misalkan ada fungsi e pangkat x, apa deret Maclaurinnya, yaitu ini. Nah, oke. Ya, oke. Contoh ketiga, ini sebenarnya contoh ketiga hanya perluasan dari contoh kedua. Kalau tadi kita sudah belajar e pangkat x, sekarang yang ditanyakan e pangkat min x kuadrat. Nah, kita tadi udah dapat e pangkat x itu bisa dinyatakan dalam deret Maclaurin. Nah, gimana kalau untuk e pangkat x pangkat min x kuadrat? Nah, berarti tinggal kita ganti aja. Tinggal kita ganti x-nya dengan min x kuadrat. Ya, tinggal kita ganti mana aja. Ada yang x-nya, oh ini x. Kita ganti min x kuadrat. Mana lagi yang ada x-nya, oh ini x. Berarti min x kuadrat dikuadratkan lagi. Begitu juga seterusnya, tinggal kita sederhanakan dan kita hitung. Min x kuadrat kuadrat. Nah, berarti negatif kalau dikuadratkan hasilnya apa? Positif. Jadi x pangkat 4. Oke, ini min x kuadrat
pangkat 3, berarti pangkatnya tinggal dikali, pangkat 6, tetap min gitu ya. Karena di sini pangkatnya kan ganjil. Kemudian selanjutnya pangkat X pangkat 8, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat untuk E min X, E pangkat min X kuadrat itu dia tandanya berubah, berganti tanda ya. Dari positif, negatif, dan seterusnya. Nah, oke. Dan kalau kita lihat pangkatnya, pangkat dari X-nya itu pangkatnya adalah pangkat bilangan genap. X pangkat 2, X pangkat 4, X pangkat 6, dan X pangkat 8. Oke, nah di sini ada beberapa deret Maclaurin penting, ya, yang mana nanti kita bisa gunakan ini untuk menjawab soal-soal yang lainnya. Jadi ini jadikan sebagai dasar. Oke, untuk menjadikan deret-deret ini menjadi dasar, caranya sama seperti nomor 3 nanti ya. Jadi kita gunakan deret yang ada untuk menjawab deret yang ditanyakan. Nah, jadi nanti coba dilihat dari deret-deret ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada deret binomial. Nah, sebenarnya dasar dari deret-deret yang kita bahas tadi itu adalah berasal dari deret pangkat, gitu ya. Karena semuanya mengandung pangkat. Begitu juga dengan deret binomial. Deret binomial itu untuk fungsi, nah jadi dia bentuknya itu seperti ini, ya, bentuk dasarnya. Oke, nanti bentuk ini bisa berkembang, gitu kan ya. Oke, caranya juga sama seperti deret Maclaurin tadi caranya. Ya, yaitu dengan menurunkan. Nah, ketika fx, coba substitusikan 0, hasilnya 1. 1 tambah 0, 1. 1 pangkat n. 1 dipangkatkan berapa saja, hasilnya 1. Kemudian turunkan sekali, berarti n-nya maju, ya, benar ya. N-nya maju, berarti pangkatnya dikurangi 1, n-1. Coba substitusikan dia 0. Masukkan x-nya 0. 1 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1. 1 pangkat berapapun. 1, n kali 1 ya, n. Nah, turunkan lagi yang kedua, turunkan lagi, berarti n-1-nya maju, pangkatnya kurangi 1 lagi. Berarti kalau dari n-1 jadi n-2. Coba substitusikan lagi, dan seterusnya. Nah, maka masukkan ke rumus deret Maclaurin tadi. Sama ya caranya. Fx-nya itu 1 plus x pangkat n. F0-nya 1 ya, tinggal dimasukkan. F0-nya tadi 1. F aksen 0-nya berapa tadi? N ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Kemudian F double aksen 0-nya berapa? N kali N min 1. F triple aksennya berapa? N kali N min 1 kali N min 2. Nah, tinggal kita substitusikan dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan deret binomial. Itu ya. Oke, untuk contoh soalnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Pasti kalau ditanyakan itu pasti ada dasarnya dari yang kita ketahui. Ya. Ekspansikan fx sama dengan 1 plus x pangkat n min 2 ke dalam deret Maclaurin. Ya. Karena tadi kita sudah punya dasar dari deret binomial, nah ini kan bentuknya seperti deret binomial, cuma sudah diketahui pangkatnya ini min 2. Kalau deret binomial kan tidak diketahui pangkatnya. Ya, tinggal kita masukkan ke deret binomial. Berarti 1 plus x pangkat min 2, berarti n-nya itu min 2. Nah, rumus deret binomial tadi kita tinggal ganti n-nya itu dengan min 2. N yang pertama ganti min 2, ya. Kemudian n ganti min 2 semua, ya, kita sederhanakan. Kita hitung ya. Kita hitung didapatlah. Nah, ini ya. Jadi 1 plus x pangkat min 2 hasilnya apa ini? Nah, oke. Jadi sudah terjawab. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, nah kita akan membahas sampai dengan deret binomial saja. Mudah-mudahan materi kita kali ini mudah difahami, ya. Saya akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk latihan 3-nya dikerjakan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.